Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi Cermat, Cerdas Matematika bersama Miss Ege. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan materi matematika kelas 7. Nah, apa sih perbandingan? Perbandingan itu adalah hubungan dua objek atau lebih yang memiliki satuan yang sama atau sejenis. Nah, misalkan di sini ada perbandingan dua besaran yaitu A dan B dengan satuan yang sama, maka kita bisa membandingkan A dan B itu ditulis dengan A banding B itu tanda bagi ya, tanda bagi. Atau bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Nah, jadi perbandingan dan pecahan itu secara matematis terlihat sama, tapi dalam penerapan konteks sehari-harinya ini akan berbeda. Kita coba lihat ya. Nah, di sini ada pecahan. Pecahan itu meliputi objek yang sama. Tetapi kalau perbandingan, ini objeknya berbeda, tapi satuannya tadi yang sama. Contohnya, bagian pizza terambil adalah satu bagian dari keseluruhannya ada 8 bagian. Jadi di sini objeknya pizza. Ya, ditulis 1/8. Kemudian kalau perbandingan, contohnya misal di sini hubungan antara apel dan jeruk. Di sini objeknya ada dua, ada apel dan juga jeruk. Dilihat dari gambar, banyaknya apel ada 4, banyaknya jeruk ada 6. Maka kita tulis perbandingannya sebagai 4/6 atau bisa kita sederhanakan menjadi 2/3. Nah, kita ke contoh soalnya ya. Nah, di sini perbandingan ada contoh kehidupan sehari-hari. Misal, tinggi Alda 160 cm dan Nira 155 cm. Tentukan perbandingan tinggi Alda dan Nira. Karena ditanyakan Alda banding Nira, maka penulisannya juga harus Alda dulu baru dibandingkan dengan Nira. Jangan terbalik ya. Jadi 160 dibanding dengan 155. Nah, kita sederhanakan dengan membagi satuan pembanding. Nah, di sini ada kata satuan pembanding. Ini mirip kalau di pecahan itu adalah FPB. Jadi, di sini satuan pembandingnya sama dengan FPB dari 160 dan 155, yaitu 5. Jadi, hanya beda istilah ya. Kalau di pecahan itu FPB, kalau di perbandingan namanya satuan pembanding. Nah, setelah kita bagi dengan 5, 160 dibagi 5, 32. 155 dibagi 5, itu 31. Sehingga perbandingannya menjadi 32/31. Dari contoh tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam menentukan perbandingan itu, yang pertama adalah satuannya itu harus sama. Jadi kalau yang 1 cm, yang objek satunya lagi harus sentimeter, jadi harus sama objeknya. Kemudian itu disederhanakan dengan cara membagi dengan satuan pembanding. Nah, dalam satuan ini ada beberapa macam ya, ada satuan panjang, itu kilometer, hektometer, sampai milimeter, kemudian ada satuan berat, volume. Nah, di volume ini yang perlu diperhatikan adalah 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Kemudian ada satuan waktu dari detik, jam, hari. Nah, di sini ada satuan tahun nih, ada lustrum. 1 lustrum berapa? 1 lustrum itu 5 tahun. Kalau misalkan 1 windu sama dengan 8 tahun. Kalau 1 dasawarsa atau 1 dekade itu sama dengan 10 tahun. Nah, terus ada satuan benda ya. Ada lusin, kodi, rim, gros. 1 lusin 12 buah ya. Kalau 1 kodi
1 kodi 20 buah. Kalau 1 rim, nah rim ini digunakan untuk biasanya kertas. Jadi 1 rim itu ada 500 lembar. Biasanya di kertas HVS tuh ya, 1 rim itu 500 lembar. Kemudian ada 1 gross. 1 gross itu 144 buah atau 12 lusin. Nah, kita ke contohnya ya, menentukan nilai perbandingan. Nah, yang pertama harga sebuah buku adalah Rp5.000. Ya, harga bukunya Rp5.000. Kita tulis deh, harga buku Rp5.000. Kemudian, harga 1 lusin, kalau ini kan per buah. Kalau yang pensil, 1 lusin pensil, harganya Rp30.000. Jadi Rp30.000 itu per lusin. Nah, ini beda nih satuannya. Yang buku per buah, harga satuan. Kalau yang pensil, dia harganya 1 lusin. Per lusinnya Rp30.000, berarti kita harus bagi dulu ya. Rp30.000 dengan 1 lusin itu ada 12 buah. Jadi Rp30.000 dibagi 12. Hasilnya Rp2.500. Maka perbandingan pensil dan buku. Ibu tuliskan inisialnya ya, P banding B. Berarti ya, pensil berapa? Pensilnya 2.500 berbanding dengan bukunya 5.000. Ini satuannya sudah sama ya, 2 per buah dua-duanya nih. Nah, kita bagi berapa nih? Kita bagi 2.500 ya. Berarti ini 1, yang ini 2. Jadi perbandingannya 1 banding 2. Kemudian untuk yang satunya lagi, usia Dimas 3 lustrum. 1 lustrumnya tadi 5 tahun. Berarti usia Dimas itu 15 tahun. Ibu tulis inisialnya ya, Dimas D. Usia kakeknya, Kak, itu 10 windu. 10 kali 8 ya. Jadi 80 tahun. Kemudian perbandingan Dimas dan kakek. Berarti Dimas banding kakek. Berarti 15 banding 80. Nah, kita bagi berapa? Kita bagi 5 ya, bagi 5. Kalau dibagi 5 berapa? 3 banding berapa nih? 80 dibagi 5, 16. Jadi perbandingannya 3 banding 5, 16. Lanjut, di sini perbandingan banyak coklat Alisa dan Brian 5 banding 6. Nah, ikut tulis inisialnya ya. A banding B sama dengan 5 banding 6. Jadi Alisa 5, Brian 6. Perbandingannya jadi 5 banding 6. Banyaknya permen Alisa 20. Jadi yang Alisa dia sama dengan 20. Maka berapa banyak coklat milik Brian? Nah, berarti kan yang ditanyakan Brian ya. Nah, ini pakainya ditanyakan per diketahui kali nilainya. Nah, yang ditanyakan kan Brian. Perbandingannya berapa di sini? 6 ya. Kak 6 per yang diketahuinya dia punya si Alisa nih 20. Perbandingannya 5. Jadi 6 dibagi 5 kali nilainya berapa yang Alisa? 20. Jadi 20 dibagi 5, 4. 4 kali 6, 24. Jadi coklat Brian ada 24. Sekarang, selanjutnya perbandingan banyak kelereng Hilman dan Carly. Jadi H banding K sama dengan 3 banding 5. Jika jumlah kelereng mereka berdua 48, jadi H tambah K ya, karena dijumlah sama dengan 48. Berapakah selisih kelereng mereka? Nah, kalau selisih kan besar kurang kecil ya. Berarti selisihnya itu yang Carly dikurang Hilman ya.
Nah, tadi pakai ditanyakan per diketahui kali nilainya. Yang ditanyakan selisih. Selisihin Hilman dan Carly. Berarti kan 5 kurang 3 ya. 5 kurang 3 per yang diketahuinya kan yang ini ya. Hilman tambah Carly. Dijumlah berarti perbandingannya juga. 3 tambah 5 kali nilainya berapa? 48. Maka di sini 5 kurang 3, 2 per 3 tambah 5, 8 dikali 48. 48 bagi 8, 6 kali 2, 12. Jadi selisih kelereng Hilman dan Carly adalah 12. Sekian. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.